Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kali ini Pojok Tentara menghadirkan narasumber tetap, narasumber utama yang tidak asing lagi bagi sahabat Pojok Tentara. Langsung kita sambut Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sarip Fadilah. Mas Agus, selamat datang di Tentara. Terima kasih, ketemu lagi. Pojok Tentara ya. Sambut dulu Pojok Tentara. Saya harus nyapa dulu ya. Ya. Sobat Pojok Tentara, kita jumpa lagi podcast kali ini dengan Uda Am sebagai host dan saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sarip Fadilah. Selamat menikmati. Udah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Udah 12 bulan. Iya. Mas Agus nih. Iya. Ya, dengan kesibukan kita masing-masing ya. Iya. Dan banyak pemirsa Pojok Tentara itu bertanya-tanya, ini kemana narasumber utama Pojok Tentara? Mas Agus Sarip Fadilah. Pakar sejarah, CQ pakar ideologi gitu ya. Sahabat, kita bahas topik yang hangat ya, dan sampai saat ini dunia terus membicarakan itu, mengkaji itu, menganalisa itu, dan memprediksi itu. Apa itu? Tentang kejadian penculikan Presiden Venezuela ya. Kita akan banyak perbincangan nanti dengan Pak Agus, keteladanan apa yang akan kita dapatkan dari beliau ya. Sahabat, karena proses percakapan ini panjang, nanti Pojok Tentara ini membaginya dalam beberapa part ya, bisa 6, 7, 8, banyak sekali ya. Kira-kira gitu maksudku ya. Bisa. Pertama nanti kita akan bahas Venezuela itu sendiri, kemudian dampaknya terhadap negara-negara seperti Uni Soviet ya, Rusia, dampak terhadap China, Denmark yang juga terlibat nanti dalam mandala operasi yang di Greenland-nya, kemudian mungkin dampak terhadap Iran, Korea Utara, dan sebagainya ya. Tentu nanti kita akan bagi dalam sistematika 3 babak Mas Agus ya. Iya, bisa. Kita tinjau dia dari segi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Mas Agus, ya. Langsung kita. Ini kejadian luar biasa ya. Iya. Penculikan seorang presiden itu langka ya. Iya. Venezuela. Ini apa sebetulnya yang terjadi ini? Gimana? Mas Agus bisa jelaskan apa itu? Saya melihat bahwa fenomena ini sebetulnya bukan baru pertama kali. Ya. Dulu Amerika secara langsung maksudnya ya, yang secara langsung oleh Amerika itu pernah Presiden Noriega Ya. ditangkap dengan tuduhan yang sama, yakni narkoterorisme. Ya. Kemudian yang dituduh Al-Qaeda dalam hal ini Osama bin Laden oleh Amerika langsung juga, tetapi tidak diculik, tapi terbunuh di dalam aksi, hanya mayat yang dibawa. Kemudian oleh proksi-proksi Amerika seperti Muammar Gaddafi, walaupun sebetulnya ya tujuannya sama, hegemoni Amerika, hegemoni Barat dalam hal ini. Jadi sebetulnya nggak asing lagi nih. Nggak asing lagi. Menculik, ambil, serang menyerang bagi. Termasuk Saddam Hussein segala macam. Kalau kita runtut itu nggak jauh dari masalah hegemoni, masalah penguasaan sumber-sumber ekonomi. Apa ada kaitan ini dengan semacam doktrin Amerika? Ada. Makanya penculikan atau boleh katakan penangkapan Nicolas Maduro beserta istri, kebetulan istri namanya Flores kan. Ya. Jadi seolah-olah ini presidennya dari Madura, istrinya dari Flores lagi, dari Indonesia semua lagi. Kebetulan namanya Maduro dan Flores. Jadi ini terkait dengan yang pertama, doktrin Monroe. Doktrin Monroe itu oleh Presiden Monroe pada sekitar doktrin Monroe. Oleh Presiden Monroe itu sekitar pertengahan abad ke-18, yakni waktu itu sentimennya begini. Sehabis peperangan dengan Napoleon di Eropa. Sehingga praktis hegemoni dunia belum sepenuhnya dipegang oleh Amerika, terutama masih dipegang oleh negara-negara Amerika seperti Perancis dan Inggris. Walaupun Perancis saat itu sudah mengalami kekalahan oleh boleh katakan peperangan dengan negara-negara tangganya di Eropa. Tapi praktis hegemoni dunia masih dipegang oleh Eropa. Sehingga Monroe mengatakan bahwa
backyard United States of America, backyardnya Amerika Serikat ini, yakni Amerika Latin, Ya. itu bukan menjadi urusan Eropa, Ya. itu urusan kami. Kalau ada apa-apa itu urusan kami. Internal USA ini ya. Itu. Ya. Ini karena ada trauma-trauma campur tangan Eropa terhadap benua Amerika. Ya. Ini sebetulnya. Sehingga muncullah doktrin Monroe untuk membentengi atau mewadahi kepentingan Amerika Serikat di benua Amerika. Ya. Dari mulai Amerika Utara, Ya. Alaska, Kanada, Amerika Serikat, kemudian Meksiko di Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ya, ini sebetulnya proteksi lah Ya. untuk tidak Di mana tangan. doktrin itu sekarang ini diadopsi oleh Trump dan boleh katakan diperbaharui oleh Trump. Ya, Nah, diperbaharui oleh Trump menjadi doktrin Donald Trump dan Monroe yang dia singkat doktrin Donroe. Donroe. Donald Trump Monroe. Keren itu Donald Jadi Trump. Ya. Eropa dan segala macam termasuk sekarang ini yang merupakan pesaing-pesaing Amerika, yakni Rusia dan Cina, yang dalam kacamata militer menjadi pesaing nomor 2 dan nomor 3 terbesar di dunia, yang mempunyai pengaruh sangat luas di Amerika Latin. You jangan macam-macam di Amerika Latin. Doktrin Donroe sekarang ini, terutama Cina dan Rusia jangan macam-macam, itu urusan Amerika. Kalau ada apa-apa dengan Amerika Latin, kau berhadapan dengan kami. Dan pemerintahan Donald Trump sekarang ini kelihatan menggunakan kata-kata yang asertif. Kata asertif itu kata-kata yang keras, tegas, lugas, tanpa tedeng-aleng-aleng. Ini ciri khas Trump. Makanya akhirnya membuat gerah geopolitik dunia. Dan membuat, ada fenomena baru terhadap konstelasi politik dunia ini. Dengan demikian, maka Rusia dengan Cina banyak mempengaruhi negara-negara Amerika Latin dengan kemampuan finansialnya. Ini tinjauan geopolitiknya ya. Ini tinjauan geopolitiknya. Cina terutama di Venezuela, 80% yang menyedot minyak Venezuela itu Cina. Ini dengan harga yang relatif murah. Karena apa? Lama kan Venezuela di embargo. Nah, dengan demikian harga barang di embargo otomatis kan seperti barang selundupan pun pasti lebih murah. Padahal karakteristik ini sudah masuk agak ke geoekonomi sedikit ya. Karakteristik minyak di Amerika Latin ini minyak berat, minyak mentah berat. Beda dengan minyak mentah yang ada di Timur Tengah. Minyak berat ini memang cocok, minyak berat langsung dipakai untuk kapal-kapal itu biasa. Tapi kalau disuling itu mempunyai harga yang lebih, ongkos yang lebih dibanding minyak mentah dari Timur Tengah. Kilang-kilang minyak Amerika Serikat dalam ini itu paling cocok mengelola atau menyuling minyak dari Amerika Latin ini, minyak berat ini. Nah, makanya ini untuk saya sebetulnya, buat saya. Kenapa Cina masuk ke sana? Padahal pada saat pertama kali di abad yang lalu, pengelolaan atau eksploitasi dan eksplorasi sumber daya minyak di Venezuela itu pertama kali oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang kemudian dinasionalisasi. Inilah yang membuat dendam dari Amerika Serikat untuk mengambil alih yang merasa itu adalah kekayaan dia dulu. Terus kenapa harus dengan menculik presiden? Karena kita tahu sendiri bahwa Nicolas Maduro melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Chavez, pendahulunya dia, Hugo Chavez, yang anti Amerika, dengan revolusi sosialismenya. Nah, ini terkait dengan masalah ideologi juga. Karena Amerika Latin, Kuba, Venezuela mempunyai ikatan yang sangat erat. Kuba dengan Venezuela itu simbiosis mutualisme. Ekonomi Kuba boleh katakan 80% didukung oleh Venezuela, penjualan minyak Venezuela. Sehingga penjaga-penjaga atau pas pampresnya Maduro aja banyak tentara-tentara dari Kuba. Nah, dengan demikian bahwa sosialisme yang di Venezuela itu boleh katakan mirip dengan sosialisme yang di Kuba. Sehingga mau tak mau
dekat dengan Uni Soviet pada saat era Uni Soviet, sekarang ini pasti dekat dengan Rusia dengan Cina. Atau dengan kata lain, ini tidak bisa dikendalikan Amerika sebetulnya. Betul, mereka. paling melawan Amerika. Ya. Sementara Amerika itulah merasa menjadi bibit perseteruan untuk akhirnya melakukan tindakan seperti itu. Ya. Dulu Presiden Amerika Serikat sebelum Trump sudah gerah sebetulnya. Tapi memang Donald Trump ini dengan semboyan atau jargon Amerika Great Again, makanya boleh katakan dengan menggunakan bahasa yang asertif dan menggunakan kenekatan boleh katakan dalam tanda petik, Trump agak lebih agresif dibanding presiden-presiden sebelumnya. Dan dia membuat sebuah semacam opini, ya katakan itu cipta kondisi lah ya, opini ya, sehingga memungkinkan untuk dia melakukan itu untuk menyelamatkan rakyat Venezuela. Itu apanya dia modus ya. Karena disebarkan semacam opini bahwa Maduro ini terkesan diktator ya. Betul itu. Ya, jadi begini. Maduro ini memang rezim yang boleh dikatakan diktator dalam kacamata Amerika. Apalagi Amerika dalam konstelasi politik global ini kan selalu mengagung-agungkan tentang masalah demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Sementara Nicolas Maduro ini kan sebenarnya sudah kalah dalam pemilu. Tapi kemudian dengan diktatorship-nya tetap memegang kekuasaan ini kan. Dengan demikian di mata Amerika ini sudah tidak bisa boleh katakan tidak bisa ditoleransi lagi. Inilah yang menyebabkan Amerika mau tak mau harus melaksanakan tindakan-tindakan yang boleh dikatakan menyalahi hukum internasional dan boleh katakan ini tindakan yang betul-betul sangat tidak wajar. Karena apa? Amerika mau tak mau karena beberapa tahun diembargo dengan diplomasi tidak bisa, tetap menentang Amerika. Dia melakukan tindakan terakhir. Mau tak mau Amerika melaksanakan tindakan seperti ini, walaupun akan mendapatkan kecaman dunia, dan Trump sadar untuk itu. Maka dia tidak mau tahu, karena Trump bilang yang bisa menghentikan saya itu hanya saya sendiri. Jadi yang mengatur saya nggak butuh dengan hukum internasional. Yang mengatur saya itu saya sendiri, yang bisa menghentikan saya sendiri. Standar-standar saya adalah moral saya sendiri. Jadi dia mengangkangi hukum internasional, mengangkangi apa yang dulu pada saat perang 30 tahun. Tapi sebetulnya dia sadar juga bahwa yang menghentikan dia itu ada dua. Yang pertama Tuhan. Yang kedua dia sebetulnya takut juga dia diimpeach oleh masyarakatnya ya. Ini kan mau ada pemilu selah. Jadi selain dua itu dia nggak takut. Jadi takut diimpeach juga mungkin ya. Jadi akhirnya dia mengangkat hukum internasional, hukum hubungan antar bangsa yang mana ini tertuang di dalam Perjanjian Westphalia namanya. Perjanjian Westphalia ini adalah perjanjian pada saat mengakhiri perang 30 tahun yang merupakan bagian dari perang 80 tahun. Jadi di Kaisar Romawi Suci yang sekarang Jerman modern itu dulu ada perang 30 tahun yang diawali oleh entitas Protestan yang ditindas oleh entitas Katolik yang kemudian terjadi perang, akhirnya melibatkan para pangeran-pangeran dan para negara selama 30 tahun. Tapi di akhir-akhir perang, mungkin 10 tahun terakhir perang sudah bukan perang antar agama lagi, bukan Katolik lawan Protestan lagi, sudah antar negara dan antar kepangeranan. Untuk merukunkan itu semuanya terjadi perjanjian di Westphalia. Itulah perjanjian Westphalia yang menjadi patokan hubungan internasional antar bangsa dan antar negara atau antar nation state, negara bangsa di seluruh dunia. Dan sampai sekarang ini dari mulai Perang Dunia I, Perang Dunia II itu yang dipatoki, menjadi patokan. Tapi sama Trump dikangkangi. Saya nggak butuh itu. Yang mengatur adalah standar moral saya sendiri. Sahabat, waduh, ini kita mulai pening nih kalau sama beli. Kita minum dulu Mas Agus. Oke. Ayo, kita minum dulu. Mas Agus. Oke. Sebetulnya Venezuela itu sasaran antara saja itu sebetulnya ya. Kalau boleh kita bilang itu sebetulnya bukan sasaran utama itu. Betul sekali udah. Jadi kalau kita kan di dalam taktik
taktik militer selalu ada sasaran antara, sasaran pokok. Nah, perangnya selalu melaksanakan operasi operasi pendahuluan, operasi pokok, dan operasi untuk pengakhiran. Tapi itu betul. Sasaran pokoknya itu akan kita bahas nanti di episode berikut ya. Untuk sasaran pokoknya akan kita bahas di Nah, episode sekarang berikut. Tapi sebetulnya coba Mas Agus terangkan dulu. Sebetulnya ini keren kalau kita bilang ya. Bagaimana mereka melakukan taktik strategi militer ini, tentunya operasi ini sebetulnya operasi intelijen ditopang oleh operasi gabungan operasi yang kita sebut kampanye militer. Melakukan operasi 3 angkatan perang. Gimana? Bisa dijelaskan? Betul sekali. Ini bisa dikatakan sudah kampanye militer, walaupun hanya untuk menculik presiden dan istrinya. Karena apa? Diawali dengan operasi pendahuluan, yakni membuat blokade. Ini mirip dengan Irak. 10 tahun di blokade, setelah boleh katakan Irak itu dulu petinju yang kuat. Di blokade 10 tahun sudah menjadi kurus, baru berani diajak berkelahi. Amerika itu hebatnya gitu. Venezuela juga gitu, mau dikepung nih, di blokade, nggak boleh minyaknya keluar segala macam. Menggunakan armada ke-7 yang dipakai kalau nggak salah, armada Pasifik, armada ke-7, Atlantik ya, armada ke berapa ya? Ya bahkan mengerahkan kapal induknya kan? Iya, makanya armada ke-6 itu kan yang di Pasifik, yang ini armada ke-7 kalau nggak salah. Yang 7 di Pasifik, ini yang ke-6 kalau nggak salah. Itu lengkap, kalau sudah namanya satu armada itu lengkap dengan kapal induknya sebagai pengangkut pesawat, kemudian kapal destroyernya, fregatnya, kapal selamnya, untuk eskortnya, kemudian kapal-kapal pendukung logistiknya. Dan fighter pesawat pun siap ya? Ya sudah, siap. Kapal selam pun main kan? Main sebagai eskortnya juga. Dan yang menentukan tetap pasukan daratnya, sahabat ya? Ya, makanya hebatnya Amerika, ini sudah kampanye militer, karena sudah menggunakan kekuatan darat. Boleh katakan itu operasi darat gabungan, operasi khusus lah ini ya. Kemudian ada operasi laut, pengepungan, itu kan penyekatan laut juga itu. Kemudian operasi udara dengan serangan udara langsung. Kita sering menyebut SUL, serangan udara langsung. Baik menggunakan strafing, rocketing maupun bombing misalnya. Dengan demikian, kalau kita lihat seperti ini, permainannya itu operasi pendahuluannya dengan blokade. Berapa bulan. Kemudian pada saat mau actionnya, itu kan menggunakan kemampuan jamming. Yang nanti akan kita bicarakan juga pada saat Iran menghadapi demonstran nanti. Dengan menggunakan teknologi perang elektronika di jamming, sehingga terlepas dari boleh katakan pengkhianatan seorang jenderal Venezuela ya. Maka itu ini tadi saya katakan ini adalah operasi intelijen. Bagaimana dia bisa menciptakan kondisi dan bahkan dia bisa melakukan operasi itu tepat pada titik yang makanya operasi pendahuluannya itu pertama operasi intelijen, bisa merekrut seorang jenderal terdekat dari Maduro, kemudian operasi blokade, embargo, itu kan operasi pendahuluan juga, kemudian operasi utamanya dengan melaksanakan serangan operasi khusus, atau bahkan pasukan darat itu helinya terbang rendah. Itu pada saat dari drone Itu pada saat approach. Sebelum semua pesawat termasuk pesawat sayap tetap yang melindungi maupun pesawat sayap putar, heli dalam hal ini yang masuk ke lokasi, itu sebelumnya dilaksanakan jamming dulu. Untuk melumpuhkan sistem radar dan perang elektronika dari Venezuela. Perang elektronika. Setelah buta semua, kemungkinan titik-titik surface to air missile yang dari Rusia dan Cina itu, kemudian titik-titik radar surface to air untuk mengawasi pesawat, kenapa tidak bisa boleh katakan lumpuh? Pertama dengan operasi jamming tersebut dan operasi perang elektronika atau pernika, dan yang kedua dengan serangan udara langsung yang tepat, baik menggunakan misil maupun menggunakan bom. Kenapa kok tepat? Sampai kita lihat di tayangan TV itu satu
boleh katakan satu unit lengkap dengan radar dan unit peluncurnya dari SAM, Surface to Air Missile, hancur kan? Kok bisa tepat dalam waktu sekian? Karena titik-titiknya itu sudah dibocorkan oleh jenderal yang mengkhianat dan dijam, sehingga boleh katakan praktis tentara Venezuela menjadi buta dan tuli. Itulah yang menyebabkan tentara Amerika mempunyai keleluasaan untuk masuk. Apalagi masuknya, selain udara sudah dikuasai, operasi, kampanye militer dan operasi gabungan, syaratnya kan salah satu syarat utamanya adalah udara di tangan sendiri. Udara dikuasai. Nah, udara di tangan sendiri. Mas Agus, Iya. dalam pembahasan di part pertamanya ya, soal Venezuela ini ya, kita tadi sudah bahas di bagian apa geopolitik ya. Sekarang bagaimana tinjauan dari geostrateginya bagaimana? Kalau geostrategi tentang masalah Venezuela dengan Amerika Serikat ini. Ya. Jadi Venezuela ini kan sudah saya sampaikan tadi merupakan backyard atau halaman belakang dari Amerika. Ya. Yang mana dalam doktrin Monroe yang diperbaharui oleh Donald Trump dengan doktrin Monroe-nya bahwa itu urusan Amerika. Ya. Dulunya doktrin Monroe itu untuk mencegat Eropa ikut mengotak-atik Amerika Selatan. Ya. Tapi doktrin Monroe ini untuk mencegah supaya Rusia dan Cina tidak memperluas pengaruhnya atau influensinya di Amerika Latin. Di backyardnya Amerika. Dengan demikian maka Amerika mau tak mau harus menghilangkan pengaruh Cina dan Rusia. Ya. Salah satunya ya dengan tindakan yang sangat-sangat boleh katakan sangat-sangat mencengangkan seluruh dunia ini. Ya. Nah, ini kemudian strateginya ya dengan mengatakan kepada negara-negara lain seperti Kuba sudah diancamnya, Meksiko sudah diancamnya, sehingga Trump mengatakan bahwa kami akan berbuat apa saja untuk mengamankan, untuk memprotek Amerika lah. Kepentingan Amerika di Amerika Latin. Ya. Kira-kira. Adapun geoekonominya bahwa Venezuela merupakan negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Arab Saudi. Yang diperkirakan kan sekitar 3 miliar barrel cadangan minyak mentah di Venezuela, yang mana kilang-kilang Amerika itu sebetulnya sangat cocok untuk mengolah atau menyuling minyak-minyak berat yang ada dari Venezuela dibanding menyuling minyak-minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Dengan demikian Amerika ngotot, nggak bisa orang lain yang berhak atas minyak Venezuela kecuali Amerika. Apalagi memang dalam sejarahnya di saat abad-abad lampau bahwa yang pertama kali mengeksplorasi dan mengeksploitasi kandungan minyak di Venezuela adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang karena masalah politik dinasionalisasi oleh pemerintahan Venezuela. Ini kira-kira. Dengan demikian ini sebetulnya hanya masalah minyak sebetulnya. Soal tuduhan narkoterorisme, soal tuduhan yang lain-lain itu kan hanya dalih Trump untuk membenarkan. Walaupun dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan hukum internasional yang saya sampaikan tadi, yang mengacu kepada perjanjian Westphalia, yang merupakan perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Tapi yang bisa menghentikan ini adalah saya sendiri. Saya tidak mau mengacu kepada hukum internasional, tapi standar saya sendiri. Moralitas saya sendiri yang bisa menghentikan itu. Ini kira-kira. Standar moral dia lah. Ya. Dari sini kelihatan bahwa Trump membawa Amerika yang kapitalis liberal menuju ke arah kanan luar, yakni ultranasionalisme, yakni fasisme. Wah, luar biasa ya. Lawat. Jadi itulah sekitar kronologis kemudian latar belakang mengapa Trump melakukan tindakan ini, yaitu tindakan pengambilan paksa terhadap Presiden Venezuela dan pemerintahannya dan pemerintah sekaligus ya. Apalagi sekarang Trump memunculkan di Instagramnya kalau nggak salah atau di media medsos yang lain, dia mengaku bahwa Presiden Venezuela sekarang ini saya. Sesi pertama ini kita
akhiri di sini, karena nanti kita masuk di sesi berikutnya ya. Dampaknya terutama ya terhadap negara-negara lain ya. Dalam hal ini mungkin setelah ini dampaknya yang langsung ke China ya. Iya. Karena ada pengaruh ekonomi di situ ya. Iya, betul. Oke, sahabat, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement kepada untuk session ini, closing statement kita adalah bahwa ternyata tata kelola dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Sehingga hukum internasional maupun tata kelola dunia menjadi sesuatu hal yang tidak pasti dan tidak bisa kita percaya lagi. Nyatanya negara superpower seperti Amerika Serikat mampu melaksanakan kehendaknya kepada negara lain yang berdaulat dengan cara apapun juga. Dengan demikian, lesson learned yang kita terima bahwa kita harus kuat, kita harus mandiri, dan kita tidak boleh melupakan beberapa pertimbangan sekaligus untuk menjaga kedaulatan kita. Tidak hanya militernya yang harus kuat, mandiri, tetapi ekonominya juga harus kuat dan mandiri, dan diplomasinya kita juga harus kuat. Dan terutama simbol negara itu adalah presiden ya. Itu betul-betul harus sakral lah untuk memang harga mati ya, untuk bisa dijaga secara ketat ya, secara kuat ya. Ini menjadikan pelajaran buat kita untuk menjaga simbol negara kita, atau bukan simbol negara ya, boleh katakan presiden kita, kepala negara kita, kepala pemerintahan kita tetap aman dan mampu melaksanakan pemerintahan, kemudian mampu menjaga kepentingan nasional kita sendiri. Demikian, sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara, kita jumpa lagi di episode berikut. Dampak penculikan Presiden Venezuela ini kepada Cina apa? Demikian, tunggu episode berikutnya. Kita ke sana, Pojok Tentara, Teladan Nusantara. 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Teladan Nusantara.